Film dimulai dengan karakter utama kita bernama Kang So, seorang pria yang bekerja sebagai pengantar makanan yang tak pernah menetap di pekerjaannya. Dia selalu berpindah-pindah setiap 2 bulan sekali. Tak hanya itu, Kang So juga sering terlibat masalah dengan orang lain karena kebaikannya. Bahkan saat di lampu merah ada seseorang yang tertabrak mobil. Dengan cepat Kang So mengejar mobil itu yang berusaha kabur sambil menelpon polisi dan meminta bantuan. 빨리 구급차 보내주세요. 입니다. Tak peduli seberapa jauh mobil itu pergi, Kang So tetap mengejarnya. Kang So berhasil mengejar mobil itu sampai pagi hari dan langsung memfoto pria tersebut sebagai bukti dan melaporkannya kepada polisi. Tak butuh waktu lama setelah pelaku tertangkap, Kang So pergi dan bertemulah dia dengan Dan A. Pertemuan mereka tak begitu baik karena mereka saling menyalahkan cara berkendara yang hampir menyebabkan mereka kecelakaan. Tak hanya itu, ternyata HP Kang So rusak akibat insiden tersebut. Berniat meminta ganti rugi, dan A terus menolak. Dan A yang kesal malah menendang titik Kang So dan pergi meninggalkannya. 진짜. 너 거기 안 서. 고소해. 나나나나. Di sisi lain ada Lee Ji-yeon yang sedang dikejar pengawal karena kabur dari rumah. Kemudian ada Oh Jin-kyu, pria kaya raya yang hanya bisa menghabiskan uang untuk bersenang-senang tanpa bisa menghasilkan uang. Di sini mereka bertemu dan Lee Ji-yeon melompati mobilnya. Tak lama kemudian pengawal yang mengejarnya juga melompati mobilnya dan membuatnya kesal. Alih-alih mengejar dan meminta pertanggungjawaban, Oh Jin-kyu kena batunya karena membunyikan klakson kepada seorang nenek tunawisma. 그래, 너 일로 와. 일로 와. Sementara itu, Ji-yeon berhasil bersembunyi di tumpukan sampah kardus. Oh Jin-kyu membawa mobilnya ke bengkel timnya untuk diperbaiki. Di sana bersama timnya, dia berencana akan melakukan balap liar. Kang So telah sampai di tempat kerja barunya dengan suasana hati yang kesal karena bertemu Dan A. Di sana Kang So bertemu dengan sang koki sekaligus pemilik kedai bernama Jang Dong-so, sosok pria lajang yang misterius. Kang So mengatakan bahwa dirinya tak akan bekerja lama karena dalam 2 bulan dia akan berpindah tempat. Dong-so setuju dengan Kang So karena selama ini tidak ada yang bertahan lebih dari 1 minggu bekerja di sini. Dan kemudian datanglah Son-ae, wanita cantik yang membuat Dong-so tergila-gila padanya sampai sekarang. Melihat Kang So sebagai karyawan baru, Son-ae menolak memperkerjakannya. Tak habis akal, Kang So berusaha membuat Son-ae suka padanya agar diterima bekerja. 애쓴다. 뭐? Akhirnya Kang So pun diterima, namun ujian belum selesai. Kang So harus menunggu Dan A menyetujuinya. Dong-so dan Son-ae menjelaskan tentang Dan A yang sangat cekatan dalam bekerja. Bahkan mereka menjuluki Dan A sebagai legenda. 완전 짱. 너무 우린 그냥 전설이란다. Tak lama dari itu Dan A datang. Tentu saja suasana di antara mereka muncul kebencian karena insiden yang mereka alami saat pertama bertemu. Dengan suasana tegang karena Dan A membenci Kang So, tetap saja Kang So diterima bekerja. Dan ini adalah tempat ke-33 Kang So berpindah kerja setiap 2 bulan sekali. Di hari pertamanya bekerja sebagai pengantar Jang Jang-yeom, Kang So sedikit kesulitan karena harus menyesuaikan lingkungan sekitar. Ternyata Dan A sangat populer karena hanya dialah wanita muda yang mau menjadi pengantar makanan. Sementara Kang So merasa heran dengan sikap pelanggan yang menginginkan Dan A untuk mengantar makanan. Dan A juga sangat pandai berinteraksi dengan para pelanggan. Sementara Kang So sibuk dengan anjing penjaga rumah. Scene berpindah dan terlihat seorang wanita kaya Jung Hae-rin, ibu Ji-yeon, yang melakukan survei lokasi untuk membangun sebuah restoran mewah. Diketahui keluarga Jung adalah pendiri restoran terbaik di Seoul. Karenanya banyak sekali kedai-kedai yang menolak kehadiran restoran keluarga Jung. Ibu Ji-yeon pun tertarik dengan kedai Hanyang yang begitu ramai pelanggan.
karena menu andalannya yang sudah lebih dari 30 tahun. Dia pun memutuskan bersaing dengan Hanyang dengan menu yang sama. Kembali ke Kang So yang mengantar makanan ke tempat Oh Jin Kyu. Di sana Kang So sangat terpesona dengan mobil sport milik Jin Kyu. Alih-alih Kang So menanyakan harga mobil sport tersebut, Jin Kyu malah merendahkan Kang So yang tak mungkin bisa membeli mobil mahal tersebut. Kang So yang merasa kesal karena direndahkan, mereka pun adu mulut. Sayang sekali teman-teman Jin Kyu menghentikan perkelahian mereka. Hari pertama Kang So bekerja begitu berat. Belum lagi Kang So harus berhadapan dengan geng pengirim makanan lainnya yang tak terima jika Kang So tak melapor kepada bosnya yang bernama Baek Gonggi. Namun Kang So tak peduli dengan perkataan mereka. Jam kerja telah usai. Saat Kang So akan mengambil piring, dia bertemu dengan Jion yang sedang memakan sisa makanan. Melihat Jion, Kang So merasa kasihan dan membawanya ke kedai untuk membuatkan makanan untuknya. Sementara ayah Jion sangat khawatir dengan keberadaan anaknya, tidak seperti ibunya yang cuek dan masa bodoh dengan anaknya. Setelah selesai makan, Kang So menanyakan alasan Jion kabur dari rumah. Meskipun Jion mengatakan umurnya 23 tahun, namun Kang So tidak percaya dan mengira Jion masih pelajar SMP. Setelah mendengar penjelasan Jion, Kang So mengizinkan Jion untuk bermalam di tempatnya. Sementara para geng pengantar makanan sedang melaporkan Kang So pada bosnya. Dan ini adalah Baek Gonggi. Dia kesal karena Kang So tidak mau melapor kedatangannya di wilayahnya. Dan A memiliki seorang sahabat yang tinggal bersamanya. Dia adalah Yeonji, seorang gadis cantik yang bekerja sebagai instruksi yoga. Pagi hari dan A dikagetkan dengan Kang So yang tidur di atas kursi. Setelah terbangun dengan cemas, Kang So menuju kamarnya untuk memeriksa Jion. Ternyata Jion sudah pergi lebih awal dengan meninggalkan catatan. Pagi hari di kediaman keluarga Jin Kyu, kita melihat kakak dan kedua orang tua Jin Kyu. Di sini Jin Kyu selalu dimarahi oleh ayahnya karena selalu menghabiskan uang dan tak punya tujuan hidup. Namun sang kakak yang baik dan sayang pada adiknya, dia selalu memberikan uang padanya. Dengan senang Jin Kyu langsung membeli sebuah mobil baru dan membanggakan dirinya yang tolol. 나는 병신이다! Kembali ke kedai tempat Kang So bekerja, dia mendapatkan masalah karena mangkok-mangkok pengiriman telah hilang. Ternyata Kang So dikerjai kelompok pengantar makanan lainnya. Kang So yang tak terima mengejar mereka dan meminta bertemu dengan Gonggi. 신성반점이 어디야? 네? 백공기 어딨어? Pertarungan pun terjadi, namun karena Gonggi ahli bela diri, dengan mudah Kang So dikalahkan. Tak mau mengalah demi mendapatkan mangkoknya, maka Kang So mengancam akan melompat dengannya. 엄마! 내 그릇 가져와 빨리! 떨어진다고 그만하라고 임마! 내 그릇 가져오라고! Ternyata saat Kang So SMA, ayahnya yang bekerja sebagai nelayan mempunyai penyakit kanker. Dan sang ibu telah menjual rumah dan kapal ayahnya, lalu pergi meninggalkannya ke Seoul. Hingga ayahnya meninggal, Kang So berjanji akan menjadi pria baik dan mencari ibunya demi balas dendam atas kematian ayahnya. Itulah kenapa Kang So selalu berpindah-pindah kerja selama 2 bulan sekali di Seoul, hanya untuk mencari keberadaan ibunya. Choi Kang So memiliki gaya rambut yang mengerikan, namun dia memiliki etika, seperti mengejar pengemudi tabrak lari. Sifat peduli Kang So, dia menawarkan bantuan pada Jion yang melarikan diri dan memasak makanan untuknya. Dan A sangat ambisius dan bersemangat dalam bekerja. Dia juga sangat populer di kalangan pria, dan A juga cantik dan jago bela diri. Kalau menurut kalian bagaimana antara Dan A dan Kang So? Next, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan terima kasih.